Percaya bahwa teknologi itu bukan solusi. Teknologi itu bukan solusi dari segala permasalahan yang kita punya. Tapi teknologi itu adalah enabler. Teknologi itu bisa membuat hidup kita lebih baik selama kita menggunakannya dengan bijak. Laut itu ya sumber penghidupan, sumber rekreasi, sumber apapun yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya memang jagalah laut itu benar adanya gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Azim Trisnadi. Dalam podcast kali ini di Laut Untuk Semua kita sudah kedatangan salah satu tamu. Langsung saja ini dia Mas Febri. Halo Mas. Kalau Mas Hasim, Nah, mungkin bagi teman-teman nggak tahu nih, ini backgroundnya seperti apa sih? Kalau dari perkenalan singkat, Mas Febri, kalau misalkan perkenalan kayak gimana nih Mas? Dan perkenalan. memperkenalkan Gringo. Oh, oke. Jadi biasanya aku start dengan nama. Nama aku Febri, Febri Adi Pratama, biasa dipanggil Febri atau Feb. Aku sekarang menjabat sebagai CEO di Gringo. Gringo adalah satu tech company yang berfokus untuk membuat satu solusi untuk sustainable development issues. Nah, kita sekarang lagi fokus di isu permasalahan pengelolaan sampah. Iya. Gitu kali ya. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi nih. Cuman yang menariknya adalah Mas Febri itu kan start kuliahnya itu dari interior design Yes. di Institut Teknologi Bandung. Yes. Kemudian kok jadi ke tech company banget nih? Bisa diceritain nggak Mas? Udah tech company sampah lagi ya. Iya, isunya lumayan jauh nih Iya. gitu kan. Jadi aku memang backgroundku desain interior Hmm, dan sebenarnya aku juga sempat kuliah lagi itu public policy. oke. Memang rada nggak nyambung banget. Tapi kalau misalkan aku ngomongin teknologi, teknologi itu udah jadi salah satu passion aku dari semenjak aku punya komputer kali ya, dari SD kelas 4 gitu. Pertama kali aku nyentuh yang namanya komputer, laptop komputer tuh kayak wow banget, dan dari situ aku belajar tuh tentang teknologi, aku belajar programming dan semacamnya, tentang hardware, software, sampai di satu poin itu aku ngerasa bahwa teknologi ini sesuatu yang bisa kita utilize untuk mempermudah hidup kita. Itu salah satu belief aku. Dan sebenarnya as I grow gitu, dari sampai tahun 2011 2012 aku starting bisnis sendiri, itu aku melihat lagi-lagi aku melihat teknologi itu menjadi salah satu bukan penyelesaian masalah, tapi salah satu yang bisa mempermudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, Gitu sih. jadi lebih efisien juga kan, Ya. gak memakan waktu. Tapi nih Mas, kayak hal pertama kali yang bikin jatuh cinta dan akhirnya terjun ke sustainable issue dan membuat Gringo itu fall in love-nya apa nih Mas? Atau kayak ngelihat satu masalah yang oke deh kita take action nih kayak gini gitu. Sebenarnya dulu mulai pada saat aku kuliah. Waktu aku kuliah itu salah satu skripsi terakhirku adalah tentang greenhouse. Jadi Oke. kan karena orang desain interior kan, kita harus mendesain sesuatu, dan waktu itu salah satu konsep yang aku tertarik adalah masalah greenhouse. Bagaimana rumah itu bisa sustain by itself, punya energi source sendiri, punya pengolahan air sendiri dan semacamnya. Dari situ aku menggalilah tentang sustainability Riset ya. riset akhirnya. Dari situ aku makin tahu, dan udah gitu 2004 itu aku nonton satu film tuh. Apa Kalau tuh? pernah tahu filmnya dari Al Gore. Oke. Aduh, aku lupa namanya judulnya. Tapi bisa di search, itu salah satu film dokumenter tentang climate change. Jadi climate change, global warming dan semacamnya, di situ dibahas macam banyak hal lah. Dan dari situ aku mulai lebih tertarik lagi tentang climate change itu apa, sustainable development itu seperti apa. Dan aku melihat memang oh bener ya gitu, manusia itu kita hidup tuh kadang-kadang nggak memikirkan sekitar kita, jadi kita hidup ya hidup aja gitu, dan kadang-kadang kita nggak melihat dampak apa yang kita hasilkan pada saat kita selama hidup itu gitu. Hmm. Nah dari situ aku melihat bahwa oh ya oke lah, mungkin aku nggak bisa melakukan suatu hal yang cukup besar, tapi let's start dari diri sendiri gitulah. Dari situ aku mulai research lagi, dan 2014 itu aku dikenalkan lah sama co-founderku dulu tentang isu sampah gitu. Oke.
Oke. Nah, dari situ tuh mulai kayak, oh ternyata sampah itu gini. Aku tuh udah tahu permasalahan sampah dari zaman baheula gitu ya, dari zaman masih kecil. Tapi kan orang Indonesia kayak gitu aja gitu. Iya, Oh ya iya, udah iya, tiap iya. hari ada gitu, nggak pernah kelihatan. Jadi aku ngelihat sebagai sesuatu hal yang biasa gitu. Setelah dia menjelaskan masalah itu dan kebetulan di saat yang sama itu aku baru pindah. Aku waktu itu tinggal di Denpasar, pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan di wilayah baruku itu aku nggak punya sistem jasa pengangkutan sampah. Waktu itu nggak ada di Oh, rumah. biasanya kan kalau Jabodetabek ada Ya, ya? ada kan biasanya kita buang Heeh. sampah ada yang ngambil gitu Betul, kan. betul. Ada Nah, petugas lah. waktu itu nggak ada sama sekali. Jadi aku kan bingung, aku harus buang sampah seperti apa. Jadi yang aku waktu itu lakukan setiap 2-3 hari sekali, aku tuh ngumpulin sampah di rumah yang bisa sekresek-kresek gede. Hmm. Aku bawa waktu itu masih pakai motor, aku bawa pakai motor ke kantor setiap 2 hari 3 hari sekali. Terus baru ditaruh di TPS gitu. Di kantor itu, jadi karena kantor waktu itu aku tempat usaha aku ruko itu di pinggir jalan dan ada truk DLHK yang lewat setiap sore. Dan mereka ngambilin. Jadi akhirnya mau nggak mau aku setiap mau buang sampah itu harus bawa ke kantor supaya diangkut sama DLHK gitu. Nah dari situ jadi semua story itu match gitu ya. Terus aku tahu lebih detail tentang industrinya. Oh menarik juga ya gitu. Ternyata sampah itu kita ngelihat sebagai salah satu hal yang kadang-kadang nggak kelihatan, kita butuh tapi kita nggak memperhatikan gitu. Ya. Bayangin kalau misalkan kayak kejadian aku kan baru ngerasain bahwa oh setiap hari nggak bisa buang sampah itu susah ya gitu. Betul sih. Jadi kan itu sesuatu hal yang orang tuh nggak pernah lihat kadang-kadang gitu. Padahal dekat ya. Padahal dekat banget gitu sih. Tapi sampai akhirnya nemuin apa ya, pemecahan masalah dan pendekatannya Gringo melalui digital atau teknologi itu gimana, Mas? Nah, jadi waktu itu kita ngelihat apa sih masalahnya? Kenapa sih orang tuh susah memilah gitu ya? Kenapa sih orang mau buang sampah sembarangan? Karena mereka mencari sesuatu hal yang mudah buat mereka. Betul. Jadi buang sampah itu kan gampang gitu kan ya. Dimanapun bisa, makanya orang buang sampah sembarangan. Buang sampah ke sebelah selama nggak kelihatan mudah gitu ya. Karena kan nggak kelihatan Iya, betul, pekarangan betul. rumah kita bersih gitu kan. Nah, jadi waktu itu kita ngelihat bagaimana caranya kita mengincentivize masyarakat ini untuk memperbaiki habit mereka lah gitu. Mm-mm. Nah, salah satu hal yang aku waktu itu ngerasa adalah kenapa teknologi? Karena orang itu willing to learn Ya. tentang teknologi ya. Orang tuh mau belajar tentang teknologi dan teknologi itu uh, buat banyak orang itu apa ya bisa waktu itu kan zamannya 2012 itu udah ada tuh yang besar-besar ya, yang brand-brand hijau lah gitu. Iya. Nah itu orang tuh mau menggunakan itu kenapa? Karena mereka merasa ada insentif buat mereka. Gitu. Iya. Insentif ini jadi lebih mudah, terus mereka bisa mendapat menghasilkan dan semacamnya. Dan itu bisa digali karena teknologi. Makanya dari waktu itu kita coba deh teknologi gimana caranya membuat edukasi untuk pemilahan sampah itu jadi lebih mudah. Terus ada sistem gamification-nya, terus dan sejalan dengan waktu kita melihat bahwa data terkait dengan pengolahan sampah itu nggak banyak orang punya, termasuk pemerintah gitu. Jadi kita ngelihat ada opportunity nih, bisa ngumpulin data, bisa bikin analisa data dan semacamnya. Makanya dari situ kita udahlah fokusin ke teknologi, terus hubungannya bagaimana kita dengan teknologi ini bisa dapetin data yang lebih reliable. Dari data yang reliable itu kita bisa bantu siapapun stakeholder di lapangan untuk menjadikan pekerjaan mereka jadi lebih mudah dan lebih baik gitu sih goalnya. Oke. Cuman challenge-nya biasanya untuk segala semua startup atau orang memulai apa ya, bisnis dengan pendekatannya ke teknologi, itu adalah pengenalan, sosialisasi ke stakeholders terkait kan. Betul. Dari sisi pemerintah, terus juga masyarakat. Itu kesulitan dan awalnya initiate-nya gimana nih Mas supaya diterima? Susah, pasti susah. Tapi kan gini, kenapa akhirnya para driver ojek itu mau pindah ke online? Karena mereka bisa punya insentif yang lebih banyak kan. Yeah. Ada akses ke market yang lebih luas, ada benefit-benefit tertentu yang mereka bisa dapatkan. Nah, akhirnya approach itu juga yang kita coba jadi kan kita kerjasama sama beberapa pengangkut sampah, kita ajarin. Awalnya kan mereka juga ngapain nih kerjaan tambahan buat gue gitu kan. Terus akhirnya kita kasih tahu, nih loh dengan kamu dapat masukin data ke sini segala macam, kita bisa kasih kamu
customer yang lebih banyak. Oke. Kita bisa hitung berapa sebenarnya pengeluaran kamu setiap bulan untuk operation. Oke. Nah, kita bisa kurangin tuh operation cost-nya kalian dengan cara merubah rute perjalanan mereka, merubah cara pengambilan. Tadinya yang mengambil misalkan C, D, E, F, G gitu ya, customer-nya. Kita balik nih, jangan C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F gitu. Karena ini lebih optimal. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya kita jelaskan ke mereka. Kita memang nggak gampang kayak membalikkan telapak tangan, itu nggak gampang kan. Akhirnya kita pendampingan beberapa bulan sampai akhirnya mereka ngelihat sendiri, oh iya ya, customer saya bertambah, terus saya bisa waktu kerja saya lebih pendek, terus saya bisa dapat hasil lebih banyak. Akhirnya dari situ lah mereka mau, ya oh boleh deh lanjutin lagi, dan dari situ pun memang yang salah satu yang kesulitannya kan memang pada saat kita punya data yang banyak, harapannya kita bisa bantu pemerintah gitu lah ya. Yeah. Cuma memang itu jadi salah satu isu lagi yang sampai sekarang kita lagi coba tackle juga sih. Oke. Karena nggak semudah itu, balik lagi nggak semudah itu. Iya, benar-benar. Berarti in total dari pertama kali Gringo berdiri sampai sekarang berapa tahun tuh, Mas? Kita starting idenya itu di 2014 akhir, starting running benar-benar 2015 sampai sekarang berarti 6 tahun, Nan. 6 tahun ya? Oke. Sekitar 6 tahun. Aku tuh sempat riset ya di soal Gringo sendiri gitu. Dia ada pendekatan teknologinya menggunakan AI. Yes. Bisa dijelasin nggak, Mas? Kalau kita ngomongin AI ini bisa panjang banget. Iya. Cuma kita melihat gini, kita waktu 2019 itu punya satu kesempatan, kita terpilih untuk dapetin satu project grants dari Google di San Francisco. Dan waktu itu fokusnya adalah bagaimana mengembangkan model artificial intelligence atau machine learning. Nah, yang waktu kita lihat adalah oke, kita pengen tahu bagaimana AI ini bisa membantu pengolahan pertama. Jadi kalau pengolahan itu kan kadang-kadang orang nggak tahu memilah plastik, sama plastik aja banyak macamnya gitu kan. Betul. Terus udah gitu plastik dan kertas, anorganik dan organik aja kadang-kadang orang masih belum tahu. Jadi akhirnya kita coba waktu itu bikin satu model AI untuk identifikasi itu. Jadi orang pada saat mereka ambil HP, ngambil foto gitu ya, mereka bisa tahu, oh ini tuh tipenya apa, terus bisa dikelola dengan cara seperti apa, terus kalau misalkan ini nggak dikelola, dampak untuk lingkungannya tuh seperti apa, kayak gitu. Minimal basic knowledge itu yang kita pengen coba push. Nextnya sebenarnya AI ini bisa mempermudah dari sistem sortir. Jadi kalau misalkan ada mesin gitu ya, dia bisa langsung deteksi nih dengan AI dan memilah langsung. Jadi misalkan, oh ini plastik, ini kertas, ini organik atau dan semacamnya, itu bisa langsung terpilah dengan lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Itu sih fokusnya. Nah, ngomongin soal milah, berarti kita ngomongin dari sisi proses bisnisnya nih. Maksudnya kan ini tadi ada tuh yang operasional ngumpulin sampahnya tuh, Mas. Berarti tuh yang memakai teknologi AI itu mereka atau bisa dipakai oleh masyarakat luas? Saat ini kita lagi buka aplikasi kita untuk masyarakat luas supaya mereka juga bisa lihat penerapannya seperti apa, terus dapat edukasinya juga. Jadi kita punya satu aplikasi namanya SWAI gitu ya, kita sebutnya SWAI. Itu bisa di-download secara luas, masih Google Play Store, tapi orang paling nggak bisa berkontribusi. Karena kan untuk bisa kita ngembangin AI yang bagus, yang baik gitu, kita butuh data input yang cukup banyak kan. Nah, kita pengen melibatkan masyarakat untuk melakukan itu sebenarnya. Jadi masuk jadi bagian satu gerakan yang kita developing teknologi bareng-bareng lah untuk maslahat orang banyak gitu. Okay. Intinya gitu sih. Dan maksudnya dari itu pun sebenarnya kita juga ngasih ada reward dan semacamnya, jadi ada gamification prosesnya di mana orang itu bisa terinsentif, lagi-lagi insentif baliknya. Betul. Karena ya karena sulit kan untuk memunculkan motivasi gitu kan. Jadi akhirnya balik lagi kita belajar bahwa motivasi paling mudah adalah insentif. Dari situ kita baru bisa mulai berbicara tentang masalah perubahan perilaku, masalah perubahan sistem dan semacamnya. Gitu. Ya, kalau yang aku lihat juga dari sustainable goals itu biasanya emang langkah awalnya itu profit dulu yang dibahas kan. Betul. Kayak 3P itu, profit, people, baru planet. Yes. Nah, ngomongin soal pemberdayaannya sendiri nih, Mas. Yeah. Gimana sih? Maksudnya kayak langkah selanjutnya setelah
solving intensifnya itu sudah beres, apa sih harapannya gitu dari sisi pemberdayaannya? Solving, Atau apa ya, knowledge yang mau disampaikan gitu dari sisi visi atau goals-nya gitu. jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang sustainable development itu Ya. banyak orang berbicara oh ini social cost. Social cost itu kita nggak boleh put profit gitu. Nggak juga, karena kenapa makanya tadi profit dulu? Ya, Karena untuk kita bisa sustain, betul. kita butuh sesuatu kan. Ya. Maksudnya kita harus untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain kan kita harus sustain dulu secara ekonomi. Ya. Kalau nggak gitu kita nggak akan menyelesaikan masalah, yang ada Betul. kita nyari duit aja gitu kan, beda kan Iya. ininya. Nah, setelah profit itu tercapai, kita bisa sustain, barulah kita berbicara bagaimana pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat pun misalkan udah ada insentifnya, ujung-ujungnya mereka bakal ngikutin kok. Kayak kita lihat sekarang platform-platform online kan banyak. Kenapa akhirnya mereka bisa booming? Karena orang ngelihat kan, oh pertama awalnya memang profit buat mereka, Iya. gitu. Tapi kan setelah profit itu dapat, mereka akan ada perubahan perilaku yang terjadi kan. Setelah perubahan perilaku itu terjadi, orang akan muter terus kok, gitu. Akan melakukan itu terus. Dan harapannya sih nextnya kalau misalnya memang itu udah terjadi secara visi, orang udah terbiasa untuk milah dan semacamnya, pasti akan ada masalah baru sih buat aku. Dan justru masalah baru itu yang akan jadi opportunity nextnya. Oke. Dari total sampah mas yang dikelola nih, diproses, itu sebagian besar penyumbang terbesarnya dari data Gringo masuknya dari mana mas? Rumah Dari tangga mana? kah Oh, atau rumah tangga pasti. Rumah tangga ya? Iya. Rumah tangga tuh udah paling besar. jadi ya kita yang tinggal di rumah gitu ya, ini aja lah, maksudnya sadar-sadar diri aja gitu. Kalau dari lokasinya sendiri, emang awal pendekatannya dari yang masalah yang di Bali itu ya berarti ya? Iya, yes. Startnya emang runningnya di sana. Betul. Terus, nah kan justru problem terbesar itu Jabodetabek mas. Iya betul. Tapi aku ngelihatnya gini, kenapa Bali, kenapa Denpasar waktu Iya. itu kita pilihnya? Pertama karena bukan hanya karena kita di sana waktu itu posisinya, Iya. tapi kita melihat kota kayak Jakarta gitu ya, nggak banyak di Indonesia. Oke. Cuman ada satu, Jakarta, betul. Betul. Surabaya, cuman ada Surabaya. Tapi tier kedua dan tier 3 itu akan lebih banyak kota-kota yang seperti itu. Kota-kota seperti Denpasar yang populasinya itu antara 500.000 sampai 1 juta, itu lebih banyak jumlahnya di Indonesia ketimbang satu Jakarta gitu. Iya. Jadi kita waktu itu mikirnya kalau misalkan ini works di Denpasar, kita scale-nya itu bisa lebih banyak ketimbang kita misalkan apa yang works di Jakarta itu belum tentu works di tempat lain, karena Iya. jelas-jelas skalanya jauh banget gitu. Iya benar. Jakarta 12 juta, siapa kota-kota mana lagi yang 12-15 juta di Indonesia? Lebih besar dari beberapa negara bahkan gitu kan. Iya, Jadi kita ngelihatnya ya udah tier 2 dan tier 3 dulu aja gitu. Kalau Surabaya mungkin masih ada bandingan lah Makassar, tapi Makassar pun lebih kecil kan dari Surabaya. Oke. Dari tadi ini kita udah ngomongin lokasi, udah ngomongin juga dari sisi profit dan juga people. Aku pengen tahu sih mas, sebenarnya mungkin teman-teman yang nonton juga ya, gimana sih kayak proses bisnis dari hulu ke hilirnya, penggunaan sampahnya, apakah kayak hanya memang dibuang saja atau ada gunakan lagi limbahnya atau gimana gitu? Kita ngomongin industri sampah secara Iya. general ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya industri sampah itu kita mulainya kita ngomongin dari industri manufaktur. Oke. Pada saat manufaktur ini kan mereka punya bahan baku gitu ya. Bahan baku mereka bikin terus jadilah produk. Nah, pada saat produk ini kan terus dijual nih produk-produknya. Terus kita kan mengkonsumsi, kita beli Betul. makanan macam-macam, terus kita beli bahkan furniture segala macam. Nah, fase yang paling krusial adalah setelah kita mengkonsumsi. Karena setelah kita mengkonsumsi itu selesai kan pasti ada sisanya kan. Iya. Entah itu yang bungkus atau misalkan furniture bekas misalkan, itu kan pasti akan kita buang. Iya. Nah, pembuangan ini yang sebenarnya jadi masalah, yang jadi isu karena kita nggak ada infrastruktur yang cukup tertata gitu ya untuk mengolah semuanya. Karena sebenarnya kayak plastik, furniture atau misalkan botol plastik gitu ya, itu tuh semua bisa kalau misalkan dibuang dengan baik, terpilah gitu, itu bisa balik lagi untuk di recycle. Oke. Bisa recycle. Jadi kalau misalkan kayak botol plastik tuh bisa dicacah lagi, bisa diproses lagi untuk jadi pellet. Nah, nanti pellet itu akan dibalikin lagi tuh ke pabrik plastik untuk berikutnya dijadikan material lagi.
Nah, sebenarnya secara industri itu seperti itu gitu. Oke. Cuma karena kita punya isu di masalah disposalnya, di masalah setelah kita mengkonsumsi itu, makanya adalah yang namanya permasalahan sampah gitu sih. Oke. Karena kita nggak pernah benar-benar mikir bahwa semua yang kita konsumsi itu harus balik lagi ke produksi Oh, gitu. I Karena see. dulu kan ya udah kita beli, buang, konsumsi, bikin konsumsi buang, bikin konsumsi buang. Tapi kan Indonesia cuma 30% lah land land coveragenya gitu. Nggak kayak Amerika yang segede gaban gitu Iya, kan. iya, iya. Mereka 100% semua ya hampir 100% lah mereka land coverage. Aku tuh sempat lihat di beberapa negara yang ada semacam kayak mesin di store gitu. Yes. Terus mereka masukin sampahnya terus dapat kembalian uang. Iya, betul. Ada kemungkinan nggak Gringo bakal mengambil langkah kayak gitu? Ah, mungkin, tapi kalau dibilang dari time span kayak timeline kayaknya bakal lumayan jauh. Karena balik lagi kan negara-negara itu kan banyak terjadi di negara-negara Skandinavia kan. Iya, Nah, betul. mereka itu secara pengolahan, secara hulunya udah bagus, orang udah milah gitu. Jadi sampah yang dimasukin pun udah bersih. Iya Jadi bisa sih. langsung dideteksi dan itu udah jelas-jelas pasti akan kembali ke produksi gitu. Nah, di kita itu kan belum terjadi hulunya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah menerapkan sistem seperti itu, hulunya belum beres, banyak beberapa proyek yang sebenarnya mengarah ke situ nggak jalan. Aku tahu beberapa proyek yang memang nggak jalan gitu. Karena yaitu sampah yang dimasukin tuh bukan sampah botol yang masih bagus gitu. Mereka nemu di mana udah bentuknya nggak jelas Iya, gitu ya, iya. terus mereka masukin nggak keluar gitu. Terus orang marah-marah akhirnya protes gitu kan. Ya itu terjadi karena Iya. memang karakteristiknya berbeda. Ya benar sih. Pendekatannya beda ya. Pendekatannya juga beda Benar, benar, pasti benar. gitu. Tapi start awal menurutku yang paling susah adalah ketika dulu sempat bootstrapping juga berarti startupnya. Kita sampai sekarang masih bootstrapping. Oh iya. Yes. Oh Kita my god. makanya karena gini, salah satu isu sustainability itu rada tricky karena orang bilang orang care, tapi kalau misalnya dihitung secara revenue, secara bisnis, sebenarnya nggak akan muternya kayak bisnis konvensional, rada beda, rada susah gitu ya. Iya. Jadi dulu itu mungkin baru 2018 kesini lah ada yang namanya impact investing dan semacamnya dan cukup gencar gitu ya. Dulu tuh susah banget. Orang ngomong impact investment gitu, tetap aja mereka nyarinya itu seperti tradisional bisnis gitu. Jadi mereka nggak ngelihat impactnya juga gitu. Jadi rada tricky. Makanya kita cukup beruntung dapetin beberapa project yang relatively besar, bisa bootstrapping Gringo sampai sekarang sih. Gitu. Wow. Tapi awal startnya ada pengalaman unik gak sih? Kan startnya dari berapa orang pas waktu initiate Gringo? Waktu initiate Gringo startnya 8 orang. Oh langsung 8 ya? Langsung 8 orang itu karena kita waktu itu keluar dari hackathon, salah satu acara hackathon gitu ya. Jadi 8 orang itu 8 negara karena di Bali kan. Oke. Jadi semua orang banyak orang turis. Jadi waktu itu 8 orang 8 negara, aku orang Indonesia satu-satunya. Terus dari situ kita running, developing initial idea-nya, terus dari situ running sisa 2. Ya kebetulan kita cukup beruntung karena 2 co-founder ini kita udah punya bisnis masing-masing. Oke. Jadi kita waktu itu bisa bootstrapping minimal untuk diri kita sendiri lah gitu. Iya. Dari situ kita developing idenya, bisnis modelnya, semacamnya. Terus baru di 2016 itu kita cukup beruntung dapat project dana hibah dari US. Oke. Nah dari situlah kita mulai building team semacamnya dan akhirnya dapat lagi beberapa project, terus beberapa partnership. Ya sampai sekarang menarik sih kalau buat aku. Enggak, kalau ini aku tuh seru ya kalau ngomongin startup yang startnya dari bootstrapping. Karena ya kalau teman-teman tahu lah kayak misalkan Windows atau Apple, oh ini startnya dari garasi gitu kan. Ada struggling itunya nggak mas? Pas Ada. awal-awal Ada di banget. Gringo. Bisa Ada diceritain banget. nggak? Jadi dulu kita yang pasti kan kita waktu itu punya kantor itu namanya aduh aku lupa warung apa ya. Jadi kita ada satu warung di daerah Seminyak.
yang aku sama co-founderku kita ketemu seminggu sekali atau seminggu 2 kali di sana. Jadi itu udah kayak kantor. Kayak co-working Kayak space. co-working space. Dulu kan co-working space kita kayak mau bayar co-working space sehari 100.000 gitu kan, kayak gitu kan. Akhirnya kita start ya udahlah sambil makan siang. Kita makan siangnya tuh sampai malam gitu kan. Jadi stay di situ tuh bisa makan sekali 2 kali gitu, tapi kita stay sampai malam sampai ngobrol segala macam. Nah, dari situ terus ya yang pasti kita juga mikir kan kayak ini mau sampai kapan, ya udahlah kita terus yang waktu itu rada susah adalah karena di Bali kan event-event startup susah kan. Iya. Akhirnya waktu itu aku sama co-founderku oke lah kita nyisihin kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali tuh kita ke Jakarta. Ikut Ikutan kompetisi. Ikutan event. Oh, event. Jadi dulu kan ada TIA tuh, Tech in Asia, terus Betul. udah gitu ada event-event startup lainnya. Iya. Kita udah kayak banci event tuh. Datang kita ngobrol-ngobrol sama orang, paling enggak bisa dapat feedback bahwa apa yang kita lakukan itu valid gitu. Problemnya ada. Benar-benar. Jadi kita ketemu sama investor, jadi udah kayak banci event aja. Ketemu investor, ketemu apa, so-soan gitu lah ngobrol. segala Mentoring macam. lah ya. Mentoring lah gitu kan, ikutan speed dating. Dan itu surprisingly kita ngelihat bahwa oh banyak orang tuh bener-bener nggak aware, apalagi di Jakarta gitu. Oke. Di Jakarta kan kayak tadi Mas Hasim bilang bahwa di rumah kita buang sampah udah ada yang ngambil gitu kan. Iya. Nah orang tuh nggak ngelihat itu, mereka nggak ngelihat bahwa setelah diambil itu kemana larinya. Betul. Gitu. Setelah kita buka, nih loh yang terjadi gini. Kita tuh bahkan waktu itu kita main ke beberapa TPS di Jakarta gitu ya. Pas di Jakarta kita main ke TPS, kita lihat, kita ambil foto, dokumentasi segala macam. Kita buka, ini loh yang terjadi tuh gini. Baru mereka kayak, oh gitu. Ternyata seperti itu gitu. Ternyata nggak ada satupun orang yang kita ngobrol itu nggak ada yang tahu end up-nya tuh sampah mereka tuh di mana. Dan itu cukup ironis buat aku gitu karena kita buang sampah setiap hari, tapi kita nggak pernah tahu apa yang kita buang itu larinya kemana gitu. Iya. Apakah larinya ke tempat sampah kah, atau TPA, atau malah ke sungai gitu. Oke. Nah itu banyak orang yang nggak tahu itu. Akhirnya dari situ kita ngeliat, oke, ini problemnya real gitu. Valid nih, apa yang mau kita kerjakan valid. Ya udah jalanin aja gitu. Dan itu nyari tim aja kan kalau startup company kan E-commerce mah gampang lah gampang ya. lah ya. Mau kerja di mana? E-commerce gini gampang. Ngerjain apa? Sampah. Hah? Mereka gitu kayak nyari tim setengah mati gitu. Tapi akhirnya kita dapat dari word of friends, word of mouth gitu ya. Akhirnya kita dapat beberapa orang yang memang mau join karena mereka percaya dengan cost-nya gitu. Dan akhirnya ya udah ada 1-2 ikutan keluar, dan pasti kan orang-orang juga akhirnya cabut cari karir baru atau apa, tapi selalu ada dan sampai sekarang sih alhamdulillah kita ada tim yang memang believe dengan apa yang kita kerjain. Oke. Gitu sih. Sip. Ini nggak kerasa kita ngobrol udah hampir 30 menit ya. Iya. Cuman aku pengen tahu nih dari Mas Febri sendiri, ini kan pengalaman, maksudnya ngelihat sampah tuh udah jadi yang tadinya furnitur estetika, ngelihat sampah udah mungkin estetika sekarang. Iya. Aku mau nanya, kira-kira yang perlu diketahui masyarakat nih supaya, tapi emang iya sih, pemilahan sampah tuh belum terjadi lah, masih banyak banget Iya. di banyak kota gitu. Kira-kira apa yang perlu mereka lakukan nih Mas, step-step kecil Step-step kecil di rumah. di rumah? Sebenarnya gini, kalau misalkan ini salah satu hal yang aku juga sadarin, kalau misalkan kita memilah di rumah, Iya. tempat sampah kita relatif lebih bersih kok. Iya sih. Kurang nggak begitu banyak semut gitu ya. Terus udah gitu mengurangi kecoa dan macam-macam juga. Terus buang sampah tuh jadi lebih jarang. Iya. Aku paling yang setiap hari buang itu pasti organik. Tapi kalau misalnya buat yang di rumah punya lahan itu, sebenarnya mereka bisa buang organik itu Di ke tanah, lahan, di tanah gitu. sendiri gitu. Mereka tinggal bikin lubang, masukin ke situ. Itu relatif lebih mudah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melakukan itu juga mempermudah hidup kita juga sih gitu. Jadi mulai dari hal kecil dulu aja. Kalau misalkan memang step paling awal adalah ya memilahkan organik dan anorganik. Kalau organik udah jelas saya semua orang tahu organik, semua yang hidup, semua sisa makanan itu organik, udah jelas gitu. Sisa dapur itu udah pasti organik. Jadi kumpulin aja tuh organik jadi satu, anorganik jadi satu. Nggak perlu mikirin dulu masalah plastik dan kertas dan macam-macamnya. Setelah itu baru next stepnya mungkin bisa belajar lagi lebih apa yang harus di sort, misalkan plastik, kertas gitu.
Dari situ sih kalau kata aku sih. Ya, sesederhana itulah. Sesederhana itu. Tapi sulit dilakukan oleh banyak orang ya Mas ya. Karena orang mindsetnya masih ngelihat itu sebagai extra work buat mereka. Padahal kan kita, ya itu balik lagi ya, disiplin kita Benar. kan. Karena kan kadang-kadang habit kita kadang-kadang abis makan taruh aja gitu kan. Nah itu kan mengundang semut sebenarnya kan, Iya. gitu kalau kita taruh. Jadi minimal kalau aku di rumah itu abis makan itu ada sisa makanan, kita ada tempat sampah kecil di sebelah sink yang memang buat naruh semua sisa makanan. Oke. Taruh kan, kalau taruh udah dalam keadaan Iya. relatively bersih gitu kan. Nah itu lebih enak juga buat nyucinya gitu, gampang ketimbang yang masih belatakan gitu kan. Itu sih. Tapi dari pengelolaan sampah ini Mas, ada hubungannya nggak dengan kan juga isu sampah di laut tuh lumayan Oh ya, banyak Mas. yes. Gimana insight dari apa yang udah dikerjakan Gringo? Jadi Sampah di laut nih. sampah di laut. Jadi gini, kita kan beberapa tahun yang lalu cukup sering tuh banyak beach clean up gitu kan, Yeah. beach clean up, dan banyak surprisingly banyak orang yang nggak begitu sadar kalau misalkan sampah di laut itu berasal dari darat. Jadi mereka mikirnya oh sampah di laut itu karena ada orang di laut terus dari itu atau di pantai buang sampah sembarangan. Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita buang sampah sembarangan masuk ke sungai, ujungnya sungai kan laut, Iya benar. hilirnya kan jelas gitu. Nah itu tuh banyak yang orang nggak nge. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dan balik lagi kayak analoginya kayak misalkan kalau kita punya ember penuh, yang pertama kita lakukan kan nyetop kerannya dulu kan, Betul. bukan langsung buang airnya dan ganti embernya kan, karena kita akan wasting banyak air di situ. Iya. Jadi balik lagi akan, kalau misalkan kita nggak melakukan dengan baik di hulunya, udah otomatis akan end up di laut sih. Makanya di laut tuh kalau misalkan pernah ikutan beach clean up gitu ya, itu tuh dari popok, celana, sandal jepit, macem-macem isinya itu, gila sih. Yang paling unik ada nggak Mas? Sampah kayak sampai kepikiran, ini kok orang kayak ginian dibuang sampah sembarangan gini gitu, ada nggak Mas? Celana aku mah. Aku nggak kepikiran gimana caranya celana itu bisa end up, karena celananya bukan celana yang udah sobek-sobek loh, masih celana bentuknya. Maksudnya ini orang entah dia buang dari hulu gitu ya, atau dia misalkan datang ke pantai terus masa pulang nggak pakai celana, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi apa yang terjadi dengan celana ini gitu. Itu banyak kita temuin itu. Oke gitu ya Mas. Ngomongin tentang laut nih, kan lama juga di Bali ya Mas. Kita mau ada, biasanya bintang tamu yang kesini tuh kita tanyain seputar ini nih gitu. Sekarang kan udah mulai ada orang-orang yang traveling ya. Rekomendasi wisata laut terbaik menurut Mas Febri? Wah susah, karena aku traveling belum banyak jujur di Indonesia. Yeah. Aku belum banyak traveling. Aku suka laut, aku suka diving dan semacamnya, tapi belum banyak tempatnya. Tapi yang paling bagus aku pernah datengin itu waktu aku di Lombok. Jadi aku di Lombok itu, kalau di Lombok kan ada Gede Trawangan dan semacamnya. Aku waktu itu nggak ke daerah sana, tapi di daerah ya dekat-dekat Gili itu sebenarnya banyak spot-spot berenang yang lumayan bagus dan pemandangannya luar biasa sih. Yeah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sempat main ke Lombok itu worth it lah, worth it untuk datengin, karena biasanya orang kan berbicara hanya Bali aja. Tapi Bali pun sebenarnya kalau misalkan memang mau ke Bali itu di wilayah ada yang namanya daerah Tulamben. Itu kalau teman-teman suka ada yang suka snorkeling atau diving, itu ada shipwreck, bisa kelihatan bahwa bahkan kita snorkeling pun kelihatan. Itu gila sih, keren abis. Itu keren abis. Oke. Harus Noted tuh guys. must try sih. Karena serem, deg-degan kan. Kita ngeliat palung laut jauh ke bawah, terus tiba-tiba ada kapal tanker segede gaban gitu di bawah. Serem tapi gimana gitu rasanya. Experience banget. Itu keren abis sih. Nah, kalau dari sisi makanan Mas, seafood favorit? Seafood tuh susah, karena seafood tuh favorit aku banget. Jadi Oh gitu? Aku tuh bisa nggak bosan makan seafood setiap hari. Oke. Cuma kan kolesterol ya. Jadi gitulah. Cuma kalau favorit aku cumi sih. Cumi ya. Emang easy sih, soalnya nggak harus ini Nggak ada harus buka duri-duri lagi kan, ya, nggak ada benar-benar. lagi. Tinggal Cus, kasih. jadi makan. Iya benar-benar, bisa banyak tiba-tiba udah Ya, tiba-tiba kolesterol. sakit kepala aja gitu, paling sakit badan aja paling.
Oke, kalau kita ngelihat, jadi laut untuk semua itu harapannya biasanya setiap orang punya apa ya statement sendiri terkait tentang harapan mereka tentang laut, tergantung dari perspektif personal mereka. Yes. Nah, dari Mas Febri, harapan laut Uh. untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya, spesifik untuk Indonesia sebenarnya aku ngelihat wilayah laut Indonesia itu kan 70%. Betul. Minimal 70%, dan kita tuh ya kalau misalnya dibilang nenek moyangku seorang pelaut, ya memang wilayahnya laut gitu, jelas gitu. Jadi buat aku itu laut itu ya sumber penghidupan, sumber rekreasi, sumber apapun yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya memang jagalah laut itu benar adanya gitu. At least buat kita ya. Karena Indonesia tuh gampang banget untuk nemuin laut. Kita tinggal berapa puluh kilometer ke utara atau ke selatan udah pasti ketemu sama laut gitu. Jadi ya jagalah ya gitu. Maksudnya sayang banget. Aku tuh suka kesel juga kalau misalkan ngelihat tempat rekreasi yang orang tuh bener-bener buang sampah sembarangan gitu kan, berenang terus di sebelahnya ada sampah plastik gitu kan, kayak aduh gak enak banget. Terus sih jadi ya jaga baik-baik lah, karena itu memang sumber penghidupan dan sumber segalanya buat kita lah. Makanan juga banyak dalam gitu kan. Sip. Sebelum kita tutup podcast ini, ada yang mau disampaikan dari Gringo mungkin? Apa ya? Ini tuh statement kayak gini tuh paling susah sebenarnya kalau buat aku. Jadi sebenarnya intinya sih mungkin kalau misalkan dari Gringo, kita selalu percaya bahwa teknologi itu bukan solusi. Teknologi itu bukan solusi dari segala permasalahan yang kita punya. Tapi teknologi itu adalah enabler. Teknologi itu bisa membuat hidup kita lebih baik selama kita menggunakannya dengan bijak gitu. Tapi pada saat kita punya akses ke teknologi, pastikanlah apa yang kita gunakan itu kita mengerti apa yang kita lakukan gitu. Jadi jangan cuman pakai tapi kita nggak tahu. Makanya digital literacy itu jadi penting juga. Terus kalau dari aku sih ya living your life aja lah ya. Living your life to the fullest aja paling. Gitu. Benar-benar mindfulness sekali. Oke, terima kasih banget Mas Febri udah datang di podcast Laut untuk Semua. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan inspirasi dan dari insight-insightnya bisa langsung nih take action di kehidupannya sehari-hari. Segitu aja dari podcast episode kali ini. Sampai berjumpa di podcast Laut untuk Semua selanjutnya.